Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sasak lil alamin, Sasak untuk dunia. Kalau orang berbicara tentang suku Sasak atau tentang budaya Sasak, yang paling sering diperbincangkan adalah soal adat perkawinan. Entah mengapa ini menjadi hal yang sangat menarik. Mungkin karena sedikit kontroversi tentang cara perkawinan Sasak. Kontroversi ini sebenarnya lahir dari kesalahpahaman tentang bagaimana sistem perkawinan menurut adat Sasak. Pemahaman yang berkembang sekarang adalah orang Sasak itu kawin lari, orang Sasak kawin dengan cara mencuri atau menculik calon istrinya. Dan ini menyebabkan orang menjadi bertanya-tanya, apakah demikian orang Sasak? Tetapi sebenarnya mungkin ini ada benarnya, karena kita salah cara memahami, salah cara memandang, dan salah cara menginterpretasi sebuah istilah dalam sistem adat. Orang terjebak dengan kata merari. Merari kemudian diartikan secara etimologis. Dicari-cari akar katanya apa dari lari. Lalu kata lari ini dikaitkan dengan lari diam-diam sama dengan mencuri, atau mengambil secara diam-diam kemudian disebut mencuri, atau bahkan ada yang lebih sadis istilahnya, menculik. Ini karena kita tidak paham, karena kita berangkat dari tadi yang saya katakan, memahami merari secara etimologis, tidak secara filosofis, tidak secara kultural. Melalui kesempatan ini, mungkin ada baiknya saya mencoba memberi pemahaman untuk bisa sedikit meluruskan kesalahpahaman kita. Merari bukan sekedar kata yang memiliki akar kata tertentu, tetapi dia adalah istilah. Dia adalah sebuah sistem, sehingga tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata. Misalnya, merari artinya melarikan, atau merari artinya kawin lari. Tentu ini menyesatkan. Untuk itu, barangkali kita melihat merari ini sebagai sebuah sistem. Sebab merari ini menjawab pertanyaan, bagaimana perkawinan orang Sasak? Jawabannya, perkawinan orang Sasak disebut merari dalam istilah adat. Tetapi tidak kemudian kita terjemahkan merari itu dengan kawin lari. Tetapi merari adalah satu proses atau proses perkawinan menurut adat Sasak yang dimulai dari mengambil calon istri
sampai pengesahannya dalam sidang adat. Dari pengertian ini kita bisa mengambil pemahaman. Yang pertama adalah proses, yang berarti bukan acara tunggal, tetapi serangkaian acara. Yang rangkaian itu dimulai dari, yang pertama adalah mengambil calon istri. Kata mengambil calon istri tidak ansih melarikan, tidak ansih mengambil. Kalau di dalam istilah Sasak disebut mbaik. Jadi mbaik artinya mengambil, bukan melarikan. Kata mbaik ini memiliki nilai filosofis. Yang pertama, mengambil janji. Jadi antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah berjanji dan saling menyanggupi. Katakanlah perjanjiannya akan mengatakan seperti ini: ambil saya nanti malam antara maghrib dengan isya. Jadi sudah jelas, dan mengambilnya harus dari rumah pasti. Jadi ambil saya di rumah nanti malam antara maghrib dengan isya. Jadi yang diambil itu janjinya. Maka datanglah laki-laki ini ke rumah perempuan antara maghrib dengan isya di tempat yang sudah ditentukan. Umpamanya di gerbang, umpamanya di belakang rumah, umpamanya di rumah tetangga, di sebelah. Itu semua dalam konteks rumah. Kemudian tidak saja perempuan ini diambil oleh calon mempelai laki-laki, tetapi diambil oleh satu tim petugas yang terdiri dari dua pasang suami istri dan dan seorang perempuan yang sudah menopause, tidak menstruasi lagi. Apa makna dari tim ini? Bahwa yang mengambilnya adalah keluarga, bukan orang lain, bukan sesuruhan, tetapi perwakilan keluarga. Orang yang menopause ini maksudnya adalah dia datang dengan nilai kesucian, dan perempuan inilah yang nanti menjadi ibu angkat dari calon mempelai perempuan ketika sudah berada dalam keluarga calon mempelai laki-laki. Itu mengambil. Jadi tidak mencuri, tidak menculik, tetapi mengambil janji. Yang kedua, baik atau mengambil dalam hal ini adalah mengambil tanggung jawab. Seorang laki-laki mengambil tanggung jawab atas perjanjiannya. Dan ini pun masih sangat tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada aral, maka dia akan bertemu. Kalau ada aral, maka pertemuannya
ditunda, atau mungkin tidak jadi sama sekali. Itu konsep mbait. Yang berikutnya, mbait dalam hal ini, itu nilai yang ketiga setelah mengambil janji, mengambil tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, yang diambil adalah seorang yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau umpamanya usahanya untuk mengambil itu gagal, maka bukan takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena perkawinan atau jodoh bukan karena keinginan dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, atau keinginan keluarga, tetapi karena takdir Yang Maha Kuasa. Itu kalau kita baik. Tapi tidak satu-satunya cara. Masyarakat Sasak juga mengenal cara mengambil calon istri dengan berlaku atau meminta. Dalam istilah yang lumrah disebut melamar. Bukan tidak ada institusi yang namanya melamar di dalam masyarakat Sasak. Bahkan mungkin kalau perkawinan itu bisa internal, bisa eksternal, itu dengan perjanjian tertentu antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan sebelumnya, yang dalam istilah Sasak disebut terperondong atau dijodohkan sejak masih remaja. Ini adalah bentuk-bentuk cara baik calon istri, cara mengambil calon istri. Saudara, setelah calon istri itu berada di rumah calon suami, maka langkah yang dilaksanakan secara adat adalah sejati. Sejati artinya memberitahukan kepada kepala lingkungan kalau di kota, kepala kampung atau kepala dusun kalau di desa, dari asal mempelai perempuan. Jadi kepala dusun atau kepala kampung dari calon mempelai laki-laki bersama timnya tentu saja menuju ke kepala kampung dari calon mempelai perempuan, bahwa ada satu warganya yang tidak hilang ditabrak di jalan, tidak tenggelam di dalam sumur dan seterusnya, tetapi diambil oleh seorang laki-laki yang berasal dari kampung sang kepala kampung laki-laki. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan selabar, yaitu memberitahukan kepastian kalau seorang gadis telah diambil oleh seorang perjaka dari dusun lain atau dari kampung lain kepada keluarga dari calon mempelai perempuan. Pemberitahuan kepada keluarga ini dilakukan oleh dua kepala kampung, yaitu kepala kampung laki-laki yang diikuti oleh keluarga dekat dan kepala kampung dari calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan itu terjadi dialog, mungkin tentang anak siapa, keturunannya dari mana, pekerjaannya apa, dan seterusnya. Dan setelah terjadi saling pemahaman, maka diterima pemberitahuannya atau diterima selabarnya. Lalu diakhiri dengan penentuan kapan akan dinikahkan dan penetapan siapa yang akan menjadi walinya.
Selanjutnya, proses berikut setelah terjadi kesepahaman yang dalam istilah adat Sasak disebut dengan perbak pucuk. Islah pertama, saling pemahaman antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan, maka dilanjutkan dengan akad nikah. Akad nikah biasanya dilaksanakan di rumah calon mempelai laki-laki karena calon mempelai perempuannya sudah dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki. Maka akad nikahnya dilaksanakan di rumah calon mempelai laki-laki. Lalu keluarga meminta kesediaan, bahkan menyiapkan segala sarana untuk menjemput menjemput wali dari perempuan. Biasanya akan hadir berapa orang, berapa kendaraan yang harus kami bawa, dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari mengambil tanggung jawab. Saya sudah mengambil anak bapak, maka saya bertanggung jawab untuk melaksanakan acara pernikahan ini. Maka seluruhnya biaya, seluruh tanggung jawab termasuk menghadirkan wali dan keluarganya adalah tanggung jawab dari calon mempelai laki-laki. Saudara, ini puncak acara yang pertama. Terjadi islah yang kedua, ya. Jadi puncak acara yang pertama, tapi islah yang kedua. Islah yang pertama tadi diterima pemberitahuannya, kemudian islah yang kedua walinya datang. Kalau dia wali mujbir, mungkin langsung orang tuanya, atau mungkin wali nasab, ada kakaknya atau saudaranya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka ini akan menyatukan keluarga ini secara syariat Islam. Akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, dan tentu dengan mahar tertentu. Dan kebiasaan dalam masyarakat Sasak, mahar dari seorang perempuan tergantung pada mahar ibunya. Tetapi tentu saja bisa didialogkan antara si anak dengan si ibu, itu sehingga menemukan berapa mahar yang akan diberikan. Setelah akad nikah selesai, maka terjadi lagi proses pembahasan tentang penyelesaian adat. Penyelesaian adat di sini adalah proses untuk menetapkan sebuah keluarga baru dalam tatanan adat Sasak. Nah, prosesnya adalah proses yang dinamakan dengan sorong serah aji kerami. Ini merupakan sebuah sidang adat, penetapan sah dan resminya sebuah keluarga baru dalam sistem sosial masyarakat Sasak. Tetapi sebelum itu terjadi, untuk kedua kalinya bukan lagi calon mempelai, tapi keluarga mempelai laki-laki mendatangi keluarga mempelai perempuan untuk meminta tanggung jawabnya lagi. Apa tanggung jawab saya dalam konteks adat? Biasanya di dalam masyarakat adat ada yang disebut dengan gantiran. Jadi benda-benda materi yang akan diserahkan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Bisa ada berasnya, ada karbonnya atau sapinya, ada bumbu dapur, ada kayu bakar, dan seterusnya menurut tradisi lama.
Tetapi tentu tradisi lama ini terjadi proses transformasi yang mungkin saling memudahkan, sehingga bisa jadi terjadi di dalam pelaksanaannya ada dikurskan, ya, dihitung nilainya kira-kira kalau dirupiahkan berapa. Ini bukan membeli seorang perempuan, atau perempuan tidak menjual, keluarga perempuan tidak menjual anaknya, tetapi keluarga laki-laki mengambil tanggung jawab, mengambil beban tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban keberaniannya mengambil anak dari keluarga perempuan itu. Setelah terjadi kesepahaman, kemudian berapa yang harus diserahkan, bagaimana cara pengantaran dan seterusnya, baru terjadi yang dinamakan dengan gawe. Gawe itu adalah kenduri. Sehingga di kedua keluarga ini, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan melaksanakan kenduri atau gawe. Nah, di keluarga perempuan disebut dengan gawe nanggep karena dia menerima, sedangkan di keluarga laki-laki disebut gawe nyongkol karena dia harus melaksanakan rangkaian adat untuk mengantarkan calon mempelai perempuan kepada keluarganya. Terjadi kesepakatan kapan akan dilaksanakan, kemudian semuanya dipersiapkan, dan tentu saja ada saling memberi antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan. Jadi tidak sesaklek yang kita bayangkan, ya, tetapi masih ada saling menyumbang. Pada hari yang telah ditetapkan, kemudian keluarga laki-laki menyiapkan serombongan petugas adat. Petugas adat ini yang disebut dengan pengemong kerama, yang dipimpin oleh kepala dusun tentu saja atau kepala kampung, tetapi diwakili oleh seorang juru bicara yang dinamakan dengan pembayun, seorang ahli di bidang adat. Ini yang bisa menjadi pembayun, yang menjadi juru bicara, menjadi duta keluarga, dan bahkan duta dari kampung, atau mungkin duta dari desa jika perkawinan itu antar desa. Upacara ini disebut dengan upacara sorong serah aji keram. Jadi duta ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah duta penyorong, itu dari laki-laki. Kemudian nanti di tempat perempuan ada duta penampi. Jadi juru bicara penampi atau penerima dari kampung asal dari mempelai perempuan. Terjadilah sebuah sidang adat. Nah, sidang adat ini atau disebut dengan sorong serah aji kerama adalah sidang yang menetapkan keabsahan dari sebuah keluarga baru dan kedudukannya dalam sistem adat Sasak. Dalam sidang ini kemudian ditetapkan posisi yang disebut dengan aji. Aji bukan harga, tetapi aji adalah posisi kehormatan dari keluarga baru yang akan disahkan. Dan dalam ketentuan adat, aji ini adalah
aji yang telah ditetapkan oleh leluhur. Aji yang sudah diambil sebagai bentuk pengambilan peran dan tanggung jawab dalam sistem sosial masyarakat Sasak, bukan berdasarkan stratifikasi sosial, tapi tanggung jawab kultural yang diemban oleh leluhurnya dulu untuk menegakkan adat Sasak. Sehingga aji ini ada 3, yaitu aji biasa, aji madya, dan aji utama. Nah, tentang hal ini tentu pembahasan akan cukup panjang untuk diurai, tetapi sebagai informasi awal, mungkin dalam lain kesempatan ini akan kita bedah kembali. Nah, setelah ditetapkan aji, tentu dengan serangkaian perangkat aji yang disebut dengan perangkat sorong serah aji kerami, yang terdiri dari napak lemah. Napak lemah ini adalah simbol tentang kesanggupan dari seorang mempelai laki-laki untuk memberi kesejahteraan hidup bagi calon istrinya. Yang kedua disebut dengan olen, berupa sandang, yang menyimbolkan bahwa seorang laki-laki bersedia dan siap bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan istrinya dengan memberikan pakaian secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, aspek-aspek penunjang dari 2 hal ini yang disebut dengan umpamanya ada salin dede. Ini simbol yang menggambarkan ucapan terima kasih dari mempelai laki-laki kepada ibu mempelai wanita, menggambarkan bagaimana proses dari sang anak ini lahir, dipelihara bayi sampai dia menjadi dewasa dan dia ambil sebagai istrinya. Ada yang menyebut namanya penjaruman, artinya merakit keluarga yang demikian luas. Dan ini tentu satu bentuk simbol bagaimana menegakkan atau perkawinan itu ditegakkan tidak hanya untuk keluarga baru ini, tetapi untuk memperkaya sebuah keluarga besar. Dan akhirnya kemudian dalam sidang ini diputuskan, ditetapkan yang disebut dengan pemegang wacana, keputusan sidang adat menegakkan sebuah keluarga baru dalam sistem adat Sasak. Setelah selesai sidang ini diputuskan, biasanya ada ungkapan yen sampun pupus pembaosan tan onang kabaos malik. Jadi ketika sudah diputuskan dalam sidang itu, maka tidak ada pembicaraan lagi setelah itu. Lalu sidang ini dibubarkan dan diikuti dengan mengantar pengantin ke keluarganya yang disebut dengan tradisi nyongkolan. Nah, tentang hal ini akan kita bicarakan lebih teknis, lebih detail pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.